بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Iring-iringan apakah ini? Kali ini, Laetoni akan berbagi info tentang burung hudhud. Beliau adalah seorang raja. Oh ya teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Terima kasih. Kuasa, dia seorang wanita. Kekuasaan. Burung hudhud adalah jenis burung pelatuk. Dalam sejarah Islam, burung hudhud merupakan hewan yang dikenal karena kecerdikan dan kesetiaannya pada Nabi Sulaiman di masa pemerintahannya. Oh, tentu, ayo. Dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman merupakan seorang raja dan penguasa Suriah dan Palestina. Maafkan hamba Baginda, persediaan air kita sudah menipis. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Baiklah. Pasukan tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Lihat di sini. Baik Baginda. Sebagai pasukan dari kalangan binatang, burung hudhud bertugas sebagai pengintai. Pengawal, kemana hudhud? Cari. Dengan sayap yang tegar, burung hudhud terbang melihat segalanya seperti pengintai yang kemudian dilaporkan ke Nabi Sulaiman. Suatu ketika, burung hudhud terbang ke suatu negeri yang bernama Saba. Hudhud melihat bangunan megah yang berupa istana yang diperintah oleh seorang wanita bernama Rat. Agama yang dianut Ratu Balqis adalah penyembah matahari. Itu istana kerajaan Sabah. Sepertinya bagus sekali bangunan. Dari peristiwa ini, kemudian hudhud melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa? Apakah burung hudhud ini masih hidup hingga sekarang? Di Indonesia sendiri, burung ini masih bisa ditemukan di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera. Fakta menarik seputar burung hudhud yaitu tidak seperti burung lain yang membuat sarangnya dengan cara mengumpulkan ranting-ranting. Burung hudhud menemukan rumahnya dengan mencari lubang di batang pohon, tebing, dan dinding. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Dari mana saja kau hudhud? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Dan hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui. Berita apa gerangan? Wahai hudhud, semoga berita itu cukup penting, sehingga membebaskanmu dari hukumanku. Tentu Baginda. Ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui. Baiklah, cepat ceritakan padaku. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu? Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Hamba melihat sendiri bagaimana Ratu Balqis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan.
Baik, Baginda. Apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik, Baginda. Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Oh, apa ini? Hah? Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah dan penguasa Baitul Maqdis. Diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat, coba kalian baca. Kurang ajar. Lancang sekali dia pada ratu kita. Memangnya siapa dia? Apa dia belum tahu kehebatan ratu kita? Wahai ratu, kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu. Benar, biar dia tahu rasa. Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman, Ratu. Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita jangan gegabah, Ratu. Kita belum tahu kehebatan si Sulaiman ini. Seberapa besar kerajaannya dan seberapa banyak bala tentaranya. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Kami tidak gentar. Kami siap berperang. Kita mempunyai pasukan yang besar, Ratu. Dan kami siap mati dengan membela negeri Sabah dan Tuhan kita. Namun keputusan tetap di tangan Ratu. Ratu sangat bijak dan kami semua siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Ratu. Kalian memang pemberani dan begitu setia. Aku bangga sekali. Terima kasih, Ratu. Namun, menurutku perang adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lantas apa yang akan Ratu lakukan? Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini?